Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rismis, channel yang menceritakan seputar kisah-kisah mistis. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan kalian subscribe, like, dan share terlebih dahulu. Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita baru lainnya. Dan kisah kali ini masih dari coretannya Sang Petualang, yang berjudul, Menikah dengan Jin Muslimah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di usianya yang sudah menginjak dewasa, Dika seorang pemuda desa yang hidup dalam serba kesusahan. Sedari kecil Dika memang sudah menjadi anak yatim, kini Dika hanya hidup berdua saja dengan ibunya yang bernama Salma. Dengan pendidikannya yang rendah, hanya lulusan SD saja, Dika hanya bisa kerja serabutan demi menghidupi kebutuhan mereka berdua. Namun di saat tidak ada pekerjaan, Dika terpaksa harus ke sungai yang letaknya di tepi hutan, untuk mencari ikan. Dan dengan perilakunya dan kesolehannya, tak salah jika semua para tetangganya menyukai dia. Di suatu ketika di masjid selepas sholat Isya Dika ketiduran, dia baru terbangun sekitar pukul 1 dini hari. Astagfirullah. Aku ketiduran, pasti di rumah ibu mengkhawatirkanku, bisiknya dalam hati. Tapi sebelum pulang lebih baik aku sholat tahajud saja dulu, bisiknya lagi dalam hati. Setelah sholat tahajud, Dika berdoa, meminta agar ibunya selalu diberi kesehatan, dan dilancarkan segala urusannya. Tiba-tiba terdengar suara yang mengaminkan doanya, namun Dika tidak mempedulikan suara itu. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba ada yang mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Dika sambil menengok ke arah suara. Dan ternyata seorang kakek-kakek yang belum pernah dilihatnya. Maaf, kakek ini siapa, dan dari mana? Ucap Dika ramah. Kakek dari kampung sebelah nak, kemalaman di jalan, apa boleh kakek ikut istirahat di sini? Ucap si kakek sambil tersenyum ramah. Tentu saja boleh kek, ucap Dika sopan. Karena kakek itu mengajak ngobrol, akhirnya niat Dika untuk pulang pun dia urungkan. Tidak terasa waktu sangat singkat, waktu azan subuh pun sudah masuk, lalu Dika izin pada kakek itu, untuk menyudahi obrolannya, dan akan mengumandangkan azan. Tidak lama kemudian para jemaah pun berdatangan. Setelah sholat selesai, Dika tidak melihat lagi si kakek itu. Sesampainya di rumah, benar saja, semalaman ibunya cemas mengkhawatirkan Dika. Lalu Dika pun menceritakan alasannya kenapa dia tidak pulang. Sudah 2 hari, tidak ada tetangga yang memberi dia pekerjaan. Akhirnya Dika memutuskan pergi ke sungai di tepi hutan untuk mencari ikan. Dan tidak diduga, di tengah hutan Dika bertemu kembali dengan si kakek yang tempo hari bertemu di masjid. Beliau sedang duduk bersandar di balik pohon, seperti sedang melepas lelah sambil mengibas-ngibaskan peci ke arah mukanya. Assalamualaikum kek, kakek sedang apa ada di sini? Waalaikumsalam, kakek abis dari pasar nah, ujar si kakek singkat. Apa rumah kakek masih jauh? Tanya Dika, karena Dika melihat barang si kakek cukup banyak. Dika pun mencoba untuk menawarkan diri. Mau aku antar pulang kek, biar kakek tidak terlalu capek, biar barangnya aku yang bawa, ucap Dika. Apa tidak merepotkan Muna? Ucap si kakek lirih. Insya Allah tidak merepotkan kek. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di suatu perkampungan. Dika masih bingung,
Karena Dika baru menginjakan kakinya di kampung tersebut, dan dia tidak pernah tahu kalau di balik hutan ternyata ada kampung yang cukup padat dengan penduduknya. Lalu mereka tiba di depan sebuah rumah, yang ukurannya lumayan besar, namun model rumahnya aneh, tidak seperti model rumah-rumah pada umumnya, bahkan untuk pintunya pun, ukurannya cukup besar dan tinggi. Di depan pintu, si kakek mengucap salam, "Assalamualaikum," sambil mengetuk pintu tersebut. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban dari dalam rumah, jawaban dari suara perempuan yang terdengar indah. Tidak lama kemudian pintu pun terbuka, dan benar saja, suara di balik pintu tadi, itu benar suara wanita, dan ternyata dia cucu si kakek, yang bernama Habibah. "Perkenalkan ini cucu kakek, namanya Habibah." "Oh, iya kek, nama saya Dika." "Oh ya, nama kakek sendiri siapa? Padahal sudah 2 kali kita bertemu, tapi saya belum tahu nama kakek," ucap Dika sambil tersenyum. "Oh ya, nama kakek, Basri. Ayo masuk dulu. Sebentar lagi zuhur, nanti kita sama-sama ke masjid. Sekalian nanti kakek kenalkan ke semua penduduk di sini," ucap si kakek. Setibanya di masjid, semua jemaah menatap Dika ramah, lalu si kakek berucap pada Dika, "Silahkan kamu imami kami ya," ucap si kakek sambil mempersilahkan Dika untuk maju ke depan. "Tapi kek, saya hanya tamu di sini, lagian di sini pasti banyak imam yang sudah pasca baca Al-Qur'annya," ucap Dika setengah bingung. "Gak apa-apa justru kami berbahagia, sudah mendapatkan kesempatan diimami makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan," ucap si kakek menjelaskan. Aneh memang apa yang diucapkan kakek Basri itu, sampai-sampai aku disebut makhluk paling mulia. Bukannya kita diciptakan sama, pikir Dika. Apa gak salah? Karena terus didesak dengan waktu, akhirnya Dika pun maju mengimami mereka. Singkat cerita, setelah dari masjid, mereka pun kembali ke rumah kakek Basri. Dan sesampainya di rumah, kakek Basri berpamitan mau istirahat dulu. "Nah Dika, kakek mau istirahat dulu sebentar, biar kamu ditemenin sama Habibah. Kamu ngobrol-ngobrol aja dulu sama Habibah," ucap kakek Basri, yang membuat jantung Dika dadikduk. Karena itu pengalaman pertama Dika ngobrol berhadapan dengan seorang gadis. Kini mereka tinggal berdua, baik Dika maupun Habibah, tak banyak berbicara, keduanya banyak terdiam, hanya sesekali saja saling curi pandang. Wajah Habibah sangat cantik, ditambah dengan kedua lesung pipinya yang sempurna menghiasi senyumnya, yang menambah kecantikannya. Dan sepertinya, kedua muda-mudi ini, menaruh perasaan yang sama kepada Habibah. Dika berjanji akan mengunjunginya lagi. Dan Habibah pun berjanji akan menunggu Dika dengan setia. Tidak lama kemudian, menjelang asyar, aku pamit sama kakek Basri juga Habibah. Kakek Basri pun menyetujui, dan kakek Basri akan mengantarkanku sampai ke gapura kampung. Semoga kamu mau datang lagi ke sini dan mau menikahi Habibah cucu kakek, ucap kakek Basri. Seketika jantung Dika dak-dikduk, mendengar ucapan kakek Basri yang terakhir. Maksudnya kek, ucap Dika terbata-bata. "Iya, kakek tahu. Kalian berdua saling menyukai walaupun kalian baru pertama kali bertemu. Kalau kamu mau menikahinya, kakek akan senang sekali. Insya Allah kakek tidak akan salah pilih, menjodohkanmu dengan Habibah. Dan sebetulnya, diam-diam kakek sudah memperhatikanmu sudah lama," ucap kakek Basri sambil menepuk-nepuk pundak Dika. "Nah sekarang kita sudah sampai di gapura pintu masuk kampung. Kamu jalan saja lurus, kakek antar sampai di sini saja, dan nanti apabila kamu mau ke sini lagi, biar tidak nyasar,
kamu tunggu saja di tengah hutan yang ada 2 pohon beringin besar itu, biar nanti kakek yang jemput kamu di tempat itu. Tanpa pikir panjang Dika pun bergegas pulang tanpa menolehkan pandangannya ke belakang. Dia tidak sabar mau menceritakan kabar baik itu pada ibunya. Dari jauh, Dika melihat di rumahnya banyak orang. "Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini rame-rame?" ucap Dika. "Alhamdulillah Dika, akhirnya kamu pulang juga, itu ibumu sakit sudah sangat parah. Kamu kemana aja, sudah seminggu meninggalkan ibumu," ucap salah satu tetangga. "Ibu, Dika di sini Bu." Seketika terlihat senyuman di wajah seorang ibu itu dikala melihat anaknya kembali pulang. "Nah kamu kemana aja, kenapa kamu tinggalkan ibu?" ucap Ibu Salma setengah berbisik. "Dika tidak meninggalkan ibu, Dika hanya mencari ikan Bu di sungai, itu pun baru tadi pagi kan Bu, Dika pergi," ucap Dika menjelaskan. Ibunya dan para tetangga menjelaskan kalau Dika hilang sudah hampir seminggu. Di situ Dika bingung, sebingung-bingungnya. Aneh memang, apa benar yang dikatakan para tetanggaku, tentang hilangnya aku, pikir Dika. Sebulan sudah setelah kejadian itu, Bu Salma jadi sering sakit-sakitan, namun kehidupan mereka tetap berjalan normal seperti biasa. Dan pada suatu ketika, selepas Isya, di saat Dika akan beranjak pulang, dia didatangi lagi kakek Basri. "Assalamualaikum Nadika." "Waalaikumsalam kek. Kakek abis dari mana? Apa kakek kemalaman lagi?" ucap Dika. "Tidak Nadika, kakek sengaja menemui kamu, karena permintaan Habibah," ucap kakek Basri. "Habibah merindukanmu Nadika," ucap kakek Basri sambil tersenyum tipis. "Tapi kek, Dika mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya tidak mau menemui Habibah, saya khawatir meninggalkan ibu saya yang sedang sakit," ucap Dika menjelaskan. "Begini saja Nadika, kamu gak usah khawatir, kita ajak saja sekalian ibumu, biar di sana ibumu sekalian diobati." Mendengar ibunya akan diobati, Dika sangat senang. Tidak menunggu waktu lama, Dika pun langsung mengajak kakek Basri ke rumahnya. Singkat cerita, setelah kakek Basri menjelaskan maksud dan tujuannya, akhirnya ibunya Dika pun tidak bisa menolaknya, apalagi menyangkut kebahagiaan Dika anak semata wayangnya. Singkat cerita, selepas sholat subuh mereka berangkat. Saat Dika membuka pintu, keanehan pun terjadi. Tiba-tiba saja di depan rumahnya sudah ada delman, dan pengakuan kakek Basri, bahwa delman itu miliknya. Tapi sejak kapan kakek Basri membawanya? Tapi ya sudahlah, pertanyaan itu nanti saja aku tanyakan, pikirnya lagi. Setibanya di kampung itu, Dika dan ibunya langsung diajak masuk ke rumah. Di sana Habibah sudah menyambut kedatangan mereka, dengan senyumannya yang manis. Habibah langsung menyalami Ibu Salma dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Habibah," ucapnya sambil tersenyum manis. "Masya Allah Neng cantik sekali," ucap Ibu Salma. Mereka berempat asik mengobrol, ngaler ngidul, dan tiba-tiba datang seorang perempuan tua mengucap salam. Kakek Basri langsung mempersilahkan perempuan tua itu masuk. Ternyata itu Nek Isah, seorang tabib perempuan di kampung itu. Dan ternyata kedatangan Nek Isah tidak lain adalah untuk mengobati Ibu Salma. Keanehan pun terjadi kembali. Seketika itu, Ibu Salma sembuh, merasa badannya enteng, jauh lebih baik dari sebelumnya. Di keesokan harinya, kakek Basri dan Ibu Salma membicarakan tentang pernikahan Dika dan Habibah. Kakek Basri menawarkan sesuatu pada Ibu Salma. "Bu Salma, kalau Dika dan Habibah jadi menikah, dan setelahnya, saya mau kalian tinggal di sini. Bu Salma boleh pilih mau tinggal di rumah yang mana,
saya masih ada 4 rumah yang kosong, jadi Bu Salma boleh menempatinya sesuka Bu Salma, ujar kakek Basri kepada Bu Salma. Saya ikut saja kek, gimana baiknya? Lagian di kampung sana juga kami sudah tidak punya sanak saudara. Jawab Bu Salma, baiklah kalau begitu, secepatnya kita urus pernikahan mereka, ucap kakek Basri. Singkat cerita, pernikahan Dika dan Habibah pun berjalan lancar, pesta pernikahan mereka pun sangat mewah sekali. Dan para undangan yang datang pun tidak hanya penduduk kampung itu saja, bahkan dari luar kampung pun datang memeriahkan, namun keanehan pun kembali terjadi. Para undangan dari kampung lain, semuanya memakai pakaian zaman dulu, bahkan ada beberapa yang memakai mahkota di kepalanya, seperti penampilan raja-raja zaman dulu. Namun Bu Salma dan Dika tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Singkat cerita pesta pun selesai, kini mereka telah syah menjadi pasangan suami istri, dan kesehatan Bu Salma pun makin hari semakin baik, karena semenjak tinggal di kampung tersebut, semua bebannya seolah-olah hilang begitu saja. Bu Salma sebetulnya telah mengetahui semuanya dari awal, dari keterangan kakek Basri, sewaktu membahas tentang pernikahan Dika dan Habibah. Kakek Basri berkata jujur, bahwa dia bukanlah manusia, melainkan makhluk jin. Dan kini mereka pun menyadari, kalau mereka kini telah hidup berpindah alam. Ya, mereka kini tinggal di alam jin, di sebuah perkampungan jin Islam yang tentram. Sampai di sini dulu kisah ceritanya, bagaimana menurut kalian? Dan nantikan cerita-cerita seru lainnya, yang tidak ada di channel lain. Dan terima kasih buat kalian yang sudah pantengi channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.